Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Farida dari kelas SI 3 sambung 21 dan teman saya Sakinah Nuraini. Adapun tujuan kami di sini untuk mewawancarai Bapak Muhammad Aidil Aksor MKomI yang sebagai narasumber kami. Baik Pak, langsung saja. Kami ada tugas bahasa Indonesia mewawancarai tentang akhlak mahasiswa di zaman milenial ini. Kami sebagai mahasiswa yang mungkin juga memiliki akhlak yang jauh dari kata baik, ingin meminta pendapat Bapak. Apa tanggapan Bapak mengenai akhlak mahasiswa pada zaman milenial saat ini? Iya, baik. Sebelum Bapak tanggapi pertanyaan yang pertama, akhlak itu dia berasal dari bahasa Arab ya, khuluq ya, yang artinya budi pekerti. Jadi yang Bapak pahami sendiri, akhlak itu dengan tata krama itu beda. Kalau tata krama itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dari hasil pelajaran kita, ya, pelajaran kita dari guru, dengan orang tua ataupun lingkungan sekitar kita. Adapun akhlak itu adalah yang kita dapatkan dari hasil ibadah kita. Jadi akhlak itu lebih kepada ibadah yang kita lakukan, maka itu akan menghasilkan akhlak kita. Salah satu contohnya adalah tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, tidak meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Itu adalah hasil dari proses akhlak itu sendiri. Lantas kalau ditanya bagaimana tanggapan dari akhlak mahasiswa sekarang untuk kondisi tata krama ya, akhlak secara luar, dari luar mahasiswa zaman sekarang tidak jauh berbeda dengan zaman dahulu, hanya saja sedikit terjadi pergeseran. Nah, sebahagian dari teman-teman mahasiswa ketika dia tahu dosennya ini nggak kenal ini sama dia, jadi udah nggak mau negur lagi kalau di luar. Nah, ini menjadi pergeseran. Kalau zaman Bapak kuliah dulu di awal tahun 2000-an, nah dosen yang mengajari kami itu adalah dosen sampai kami selesai, bahkan sampai kapanpun itu akan tetap dosen kami. Sebagaimana yang disampaikan sahabat Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasannya man 'allamani harfan sirtu lahu abdan. Barang siapa yang mengajarkanku walaupun hanya satu huruf, maka aku bersedia menjadi budaknya. Jadi kategorinya sebagai mahasiswa itu walaupun hanya ketemu dengan dosen di semester pertama aja, itu dosen kita sampai akhir hayat, karena walaupun sedikit kita ada mendapatkan input dari beliau. Pak, terima kasih untuk pertanyaan kedua. Bagaimana menurut Bapak atau siapa orang atau pihak yang pantas untuk menegur mahasiswa atau mahasiswi jika akhlaknya itu tidak sesuai standar mahasiswa pada umumnya? Baik, terima kasih. Jadi kalau ditanya siapa yang paling pantas menegur, ya mahasiswa-mahasiswi di sini tidak semuanya tinggal dengan orang tua ya, kita sepakat. Jadi yang paling dekat sama mahasiswa-mahasiswi adalah sahabatnya sendiri. Nah, makanya di dalam Islam kan dikatakan kalau kita mau menilai seseorang itu, lihatlah dia berteman dengan siapa. Jadi kalau mau mengetahui agama seseorang itu, lihatlah dengan siapa dia berteman. Jadi yang harus berhak menegur dalam hal ini bukan hanya dosen atau pihak kampus yang dalam hal ini pegawai yang ada di fakultas dan juga di kampus, tidak. Tapi yang paling dekat dia yang pertama adalah sahabatnya. Ya, terkadang kita ketika diingatkan dengan sahabat kita itu lebih mengena. Nah, apalagi kita mengetahui bahwasannya sahabat itu bisa dijadikan contoh dalam berperilaku. Artinya ucapan dengan teguran dia itu berbanding sama atau sejalan, lurus jalannya dengan apa yang dia sampaikan ke kita atau dengan teguran yang dia sampaikan kepada kita. Jadi Pak, ini kan kayak kami itu kan punya teman nih, terus kayak dia ada salah gitu, kayak
agak itulah dikit gitu kan nyimpang, terus kan ditegur nih kan ditegur, terus kalau dia nggak terima itu harus didiamkan atau bagaimana? Baik, terima kasih. Jadi Bapak tambahin sedikit ya. Jadi selain sahabat tadi ada keluarga juga ya, yang dalam hal ini orang tua, kemudian ya apakah dosen, kalau memang itu mengetahui akhlaknya ada yang kurang baik dari salah satu teman kita. Nah, ketika kita sudah menyampaikan kewajiban kita dengan menegur dengan cara yang baik, kalau itu tidak diterima, itu sudah kita kembalikan kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagai manusia kita tetap berkewajiban untuk menegur atau tidak membiarkan hal yang salah seperti itu. Karena dalam riwayat Nabi kan pernah berkata, kalau kita melihat suatu kemungkaran, nah maka hendaklah kita untuk menumpas kemungkaran itu dengan tangan kita. Tangan di sini ini yang dimaksudkan adalah kekuasaan kita. Kalau kita memang berkuasa sebagai seorang kepala negara ataupun kepala daerah dan yang lain-lain. Kalau kita tidak bisa, maka dengan lisan kita. Lisan kita itu dengan teguran tadi. Nah, kalau tidak bisa juga sudah kita tegur dia nggak mau, tidak mau menerima atau tidak ada feedback yang baik, timbal umpan balik yang baik, maka kita boleh dengan hati mengingkari kemungkaran itu dengan hati, tidak membenarkannya, dan itulah sunnah-nya. Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, mengapa saat ini mahasiswa semakin tidak peduli terhadap akhlak? Apakah itu karena banyaknya alat komunikasi yang digunakan seperti handphone, terus media sosial? Baik, terima kasih. Tidak bisa dipungkiri kehadiran sosial media yang beberapa tahun ini menyihir dunia kita ya, bukan hanya Indonesia tetapi dunia. Makanya ada istilah yang mengatakan sosial media ini mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, jadi seringkali kita asik senang berkomunikasi dengan teman-teman yang sangat jauh posisinya, yang sudah lama tidak ketemu dengan kita, tapi yang di dekat kita sendiri kita abaikan. Ya, kita seringkali bersikap apatis. Nah, ini adalah salah satu efek dari media. Efek dari media itu sendiri. Makanya sebahagian orang tua dalam hal ini untuk memberikan pencegahan agar anaknya tidak seperti ini, ada orang tua yang di rumah televisi pun mereka sengaja tidak punya. Nah, kemudian ada juga orang tua yang memang berkomitmen di rumah itu mereka memang tidak pegang lagi alat komunikasi, ya, agar anak itu memang mereka sudah belajar dan memahami. Nah, ketika kita dekat dengan orang tua, ketika kita ada keperluan dengan sahabat ataupun kerabat, nah, akhlak, adab, tata krama yang baik itu adalah bukan kita sambil memegang handphone. Kalau kita perhatikan zaman sekarang, apapun yang dilakukan orang tetap di tangannya masih ada HP ya. Nah, ini membuat tidak fokus juga. Nah, jadi komunikasi itu tidak terjadi dua arah karena adanya alat komunikasi. Tapi kembali lagi ke pertanyaan, nah, apakah karena ini? Benar, salah satunya memang adalah efek dari kehadiran handphone dan juga media sosial atau sosial media yang sekarang ini sangat ramai, marak dan menjadi kebutuhan. Tapi tidak terlepas yang namanya pertumbuhan, kepribadian dan juga akhlak anak itu kembali lagi kepada bagaimana cara orang tua untuk menanamkan nilai-nilai yang baik, memberikan contoh. Karena sebaik-baik contoh itu adalah dengan keteladanan. Jadi kalau orang tua saja di rumah main HP di depan anaknya, mustahil dia bisa melarang anaknya main HP. Tapi kalau orang tua seperti yang Bapak sampaikan tadi, mereka berkomitmen ketika di rumah adalah waktu untuk bersama anak dan menghabiskan waktu bersama anak, itu adalah hal yang paling berharga yang dilakukan oleh orang tua, sehingga ketika berada di luar anak juga bisa menghargai orang-orang yang ada di sini. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya mungkin akan bisa
memperbaiki akhlaknya? Baik, terima kasih. Kalau ditanya kapan waktu yang paling tepat untuk memperbaiki akhlaknya, ya itu ketika sholat. Ya, seperti yang Bapak sampaikan di pertanyaan yang pertama tadi, bahwasannya akhlak itu adalah hasil dari proses ibadahnya. Manakala ibadahnya masih belum baik, maka akhlaknya pun pasti akan dipertanyakan. Kemudian timbul pertanyaan, tetapi Pak, sebagian besar dari kami bahkan hampir keseluruhan itu sudah melaksanakan sholat. Oke, sudah melaksanakan sholat. Kalau sudah melaksanakan sholat, apakah sudah di waktu awal atau tepat waktu? Kalau memang belum tepat waktu, waktunya harus diperbaiki. Ini juga menjadi PR besar kita. Yang berkaitan dengan akhlak. Ketika kita mengedepankan panggilan dari dosen, kenapa panggilan dari Allah kita akhirkan? Nah, itu juga sangat mempengaruhi akhlak itu sendiri. Jadi kalau timbul pertanyaan, kami Pak pengen merubah hidup kami, mengubah akhlak kami, dari mana Pak kami ubah? Dari sholat kami. Nah, karena di dalam sholat itu ada beberapa unsur. Yang pertama itu ada di dalamnya unsur rukun fi'liyah. Fi'liyah itu adalah yang dilakukan dengan perbuatan. Ya, jadi pergerakan kita dalam sholat itu adalah rukun fi'liyahnya. Kemudian ada rukun qauliyahnya. Qauliyah itu adalah yang berbentuk perkataan. Baik kita melafazkan niat, membaca Al-Fatihah, surah, kemudian bacaan rukun, sujud dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah rukun qalbiyah. Nah, di sini letaknya qalbiyah itu adalah hati. Bagaimana kita benar-benar sepenuh hati ketika kita beribadah. Jangan sampai kita waktu ibadah ini sering, aduh bagaimana ini tugasnya, aduh bagaimana kiriman masih kurang. Seakan-akan kita masih meragukan Allah nih, Sang Maha Pemberi rezeki. Dan yang terakhir itu adalah rukunnya, itu di dalamnya ada unsur maliyahnya. Di dalam sholat itu kita mengeluarkan harta kita. Apa? Kita kan pakai baju nih, kalau yang perempuan pakai mukena. Makanya di dalam sholat itu dianjurkan menggunakan atribut terbaik yang kita miliki. Nah, itu dia Bapak pikir dan Bapak rasa itu jawaban dari Bapak untuk pertanyaan. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, di mana seorang mahasiswa harus menunjukkan akhlak yang baik sebagai mahasiswa? Baik, jadi di mana mahasiswa harus menunjukkan akhlak yang baik? Di mana saja, tanpa terkecuali. Nah, jadi ketika tadi Bapak sampaikan kalau sholat itu jangan pas ketika di keramaian saja. Nah, ketika kita sendiri sholat enggak kita, disitulah memang taruhannya sudah benar atau tidak akhlak kita. Nah, kalau di keramaian bisa saja ini kan kita memanipulasi ya orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Akan tetapi kalau memang baik itu kita dalam keadaan sendirian, di keramaian, kita tetap melakukan hal yang sama, hal yang baik, tetap konsisten, ya maka disitulah letak akhlak yang baik yang sesungguhnya, dan itu harus dilakukan dimanapun dan kapanpun juga. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari wawancara ini. Bagaimana cara mengatasi perubahan akhlak yang sangat menurun dari zaman ke zaman pada saat ini? Baik, terima kasih. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan memberikan edukasi atau pendidikan yang paling dini, yang paling utama dan paling penting itu adalah dari keluarga sendiri. Nah, karena dari keluarga kita belajar banyak hal. Seringkali anak-anak kita tumbuh menjadi, dari anak-anak menjadi remaja sampai dengan dewasa, itu kita mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua kita. Kalau Bapak ditanya, apakah Bapak melakukan ibadah? Iya, ibadahnya dari siapa belajarnya? Dari orang tua yang pertama. Karena alhamdulillah ketika orang tua kita itu melaksanakan, maka kita akan melakukan hal yang sama. Karena kita tahu orang tua kita tidak pernah meninggalkan sholat dalam kondisi bagaimanapun, dimanapun, walaupun sedang pergi ke tempat wisata sekalipun tidak meninggalkan sholat, maka itu akan dilakukan oleh anak seperti itu.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah lingkungan. Ya, jadi penting bagi orang tua untuk memilih lingkungan yang tepat. Seperti teman-teman sekarang ini, walaupun ada sebahagian yang lain mungkin ketika di bangku sekolah dasar, SMP, SMA, teman-temannya ini tidak seperti di kampus UIN sekarang ya. Pada umumnya sebagian besar dan hampir rata-rata itu memiliki akhlak yang baik, tidak pernah tinggal sholat. Nah, maka lingkungan ini amat sangat penting dan juga mempengaruhi. Nah, jadi memilih tempat pendidikan yang terbaik untuk anak itu juga akan membentuk karakter anak agar dia terbiasa dengan lingkungannya, seperti itu. Jadi selain orang tua, lingkungan. Nah, ketika lingkungannya baik, maka anak-anak akan mendapatkan teman dan sahabat yang baik sesuai dengan apa yang diinginkan, yang menjadi visi-visi dari orang tua. Nah, sehingga kebiasaan-kebiasaan anak itu nanti dia akan terpengaruh atau mengikuti dari yang ada lingkungannya. Pada akhirnya krisis akhlak yang melanda negara maupun dunia kita ini bisa kita bisa kita selesaikan ya dengan baik, seperti itu. Iya, itu aja Bapak pikir. Baik Pak, terima kasih atas jawaban dan pendapat yang Bapak berikan. Semoga pendapat yang Bapak berikan dapat menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami dan dapat kami terapkan dalam diri kami sebagai mahasiswa yang akhlaknya jauh dari kata baik. Dan terima kasih juga atas waktu yang telah Bapak berikan kepada kami. Terima kasih kembali. Jikalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.